Hey ho Pop Gengs, jangan bergerak, kalian sudah terkepung. Gimana, udah mirip polisi yang nangkep penjahat belum? Ya, polisi emang udah seharusnya nangkapin para penjahat, bukan ngelepasin atau bahkan salah tangkap, Ngomongin tentang penangkapan, harus diingat nih, orang yang ditangkap itu belum tentu bersalah. Makanya perlu proses interogasi, yang merupakan sebuah proses yang dilakukan polisi untuk mencari tahu kalau yang ditangkap itu bersalah atau enggak. Tapi banyak nih kejadian kalau polisi ternyata sering salah tangkap dan memanipulasi psikologi orang yang ditangkap untuk mengakui kejahatan yang tidak mereka lakukan. Loh, kok bisa sih? Kamu penasaran kan gimana cara polisi ini menginterogasi orang-orang yang mereka tangkap? Daripada kelamaan nih, ini dia trik interogasi polisi sehingga tahu Anda bohong atau tidak. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar bersama kita terus berbagi info menarik dari Daftar Populer. Bersikap seperti teman. Ngomongin masalah tuh ya, paling pas dengan teman dekat. Masalah yang tadinya susah diomongin, bisa enak banget tuh diomongin sama temen. Polisi juga ngelakuin hal yang sama saat menginterogasi orang yang mereka tangkap. Saat interogasi, polisi bakal bersikap kayak orang yang udah lama kenal. Kayak gini nih. Kami sudah punya cukup bukti untuk menahan Anda, tapi kalau Anda mau mengaku dan bekerja sama dengan baik, kami bisa bantu meringankan hukuman Anda. Jadi silahkan ceritakan kejadian yang sebenarnya. Kalimat tersebut pasti akan dikeluarkan petugas yang menginterogasi untuk membuat pelaku mengaku. Bahkan membongkar identitas komplotan penjahat loh. Ya, bersikap seperti teman dekat kayak tadi emang efektif banget saat interogasi. Berbohong. Berbohong gak cuma dilakukan oleh para penjahat. Polisi juga sering kok berbohong ketika melakukan interogasi. Tapi berbohong saat interogasi juga ada aturan mainnya. Saat melakukan interogasi gak jarang tuh polisi dapat orang yang gak mau ngaku tentang apa yang udah mereka lakukan. Nah, biasanya kalau tersangka gak mau ngaku, polisi bakal bohong kayak gini. Teman Anda sudah mengaku telah melakukan kejahatan tersebut. Sekarang tergantung Anda mau ikut mengaku atau tidak. Trik ini ternyata berhasil loh membuat banyak pelaku kriminal mengakui kejahatan yang telah dia lakukan. Wah, kayaknya bagus juga nih triknya. Bisa kamu pakai buat membuat si dia ngaku kalau ia selingkuh. Tahu kamu berbohong. Polisi yang bertugas untuk melakukan interogasi bukan cuma punya keterampilan buat jadi sangar dan baik dalam waktu bersamaan. Polisi juga harus bisa menilai gerak-gerik tubuh seseorang yang sedang berbohong. Nah, saat menginterogasi tersangka, polisi bakal memperhatikan setiap detail gerak-gerik tersangka. Gerak-gerik ini nantinya diartikan polisi kalau si tersangka berbohong atau tidak. Nah, gerak-gerik yang diperhatikan polisi itu misalnya sering banget mengawali kalimat dengan kata sejujurnya, atau sering nyuruh polisi ngulangin pertanyaan, kemudian lambat menjawab, atau nggak bisa jawab spontan. Penjelasan yang diberikan juga mutar-mutar nggak jelas dan masih banyak lainnya. Tapi, hal tersebut sering banget dapat kontroversi, karena gerak-gerik tadi juga sama dengan gerak-gerik orang yang lagi gugup. Makanya banyak yang berasumsi kalau polisi malah nggak bisa bedain mana yang gugup dan mana yang lagi bohong. Selalu salah. Kalau ngomongin selalu dianggap salah, cowok pasti udah biasa dong. Iya, emang gitu kan, cewek emang selalu bener. Pokoknya semua yang diomongin cowoknya pasti salah. Gak ada yang bener deh. Polisi juga gitu ke orang yang dia tangkep. Semua yang diomongin tersangka pasti dianggap bohong. Nah, saat interogasi, pasti tuh dikit-dikit polisi ngebentak. Cepet ngaku! Ah, bohong kamu. Gak mungkin. Ceritain yang bener. Duh, kalau kamu punya cewek kayak gini nih Pop Gengs, kayaknya cocok direkomendasiin jadi polisi.
isolasi. Dalam film Batman The Dark Knight Rises, ada sebuah scene saat Batman ini menginterogasi Joker. Nah, ruangan yang dipakai untuk syuting film ini bukan set yang dibuat-buat, tapi ruangan interogasi beneran. Nah, ruangan interogasi juga jadi salah satu trik kepolisian untuk dapetin pengakuan dari tersangka nih. Ruangan interogasi biasanya udah sempit, remang-remang dan dingin. Ruang kayak tadi tuh Pop Gengs ngebantu banget untuk membuat para tersangka merasa sendirian dan gak punya siapapun yang bisa ngebela dia. Cara ini emang efektif. Ya faktanya konsep ruangan kayak gini udah dipakai sejak 50 tahun lalu sampai sekarang. Sekarang atau 50 tahun lagi. Terlibat dengan kepolisian emang bisa dibilang hal yang paling gak beruntung ya yang bisa dialami seseorang. Apalagi kalau jadi tersangka kasus kejahatan. Kalau baru pertama berurusan dengan polisi, mending minta pengacara aja. Di sini ada gak sih yang punya pengalaman berurusan dengan polisi? Kalau ada, ceritain dong pengalaman kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa seperti biasa, like, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya Pop Gengs. Thank you for watching and bye.